Pendidikan pemilih bagi masyarakat merupakan elemen penting dalam demokrasi karena akan melahirkan pemilih yang mandiri dan rasional, di mana hal ini merupakan ukuran kualitas demokrasi di suatu negara. Desa merupakan tatanan sosial warga yang paling kecil. Apabila tingkatan sosial kecil ini sudah mampu mandiri dan rasional, serta melek politik, diharapkan memberikan dampak bagi tingkatan sosial yang lebih besar. Sehingga partisipasi masyarakat yang lebih luas pada pemilu dan pemilihan secara mandiri dan rasional dapat dicapai. Peduli pemilu dan pemilihan yaitu seperangkat kemampuan yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu atau pemilihan. Kemampuan ini dibutuhkan sebagai prasyarat partisipasi politik yang ideal, baik selama periode dan di luar periode pemilu atau pemilihan. Sikap peduli pemilu dan pemilihan yang baik menjadikan pemilih tahu bagaimana harus berpartisipasi dan bersikap aktif dalam sebuah proses politik. Salah satu indikator pemilih yang mandiri dan rasional dalam menentukan pilihan politiknya, ia tidak lagi berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek seperti uang, kekuasaan, dan kompensasi politik yang bersifat individual. Berdasarkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang penetapan lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala mempersembahkan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Loli Saluran. Dari desa untuk demokrasi, dari desa untuk Indonesia. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Loli Saluran di-launching pada tanggal 22 Juni 2021 oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Peserta dan kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Donggala oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah saya nyatakan dibuka dengan resmi. Dan turut dihadiri oleh Bupati Donggala. Tahun ini nanti saya kasih dana untuk 16 desa dilatihkan pelatihan seperti ini. Karena kita 16 kecamatan. 16 kecamatan, satu kecamatan, satu desa kebetulan. Program DP3 ini adalah program prioritas KPU yang ditetapkan oleh Bappenas. Alhamdulillah kami sampaikan Kabupaten Donggala dari 13 kabupaten kota terpilih menjadi pilot project yang kami selaku pemerintah desa Saluran dalam hal ini sangat-sangat bangga dan sangat mendukung program ini karena Desa Loli Saluran di sini dijadikan tempat daripada launchingnya kader DP3 Desa Peduli Pemilu Pemilihan. Kesempatan ini sekaligus menjadi momen penandatanganan nota kesepahaman antara KPU Kabupaten Donggala dan pemerintah daerah Kabupaten Donggala tentang pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Donggala. Sebanyak 25 orang kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Loli Saluran yang telah ditetapkan melalui keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian menerima pembekalan dari anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah pasca kegiatan launching di kantor Desa Loli Saluran. Pasca pemberian hibah daerah non-pemilihan dari pemerintah daerah Kabupaten Donggala kepada KPU Kabupaten Donggala,
Para kader kemudian diberikan bimbingan teknis serta pelatihan tentang demokrasi dan kepemiluan. Ini yang penting, kesukarelawanan yang tinggi, partisipasi yang tinggi itu ya. Jadi tidak terlalu mengharap karena kita menjadi bagian dari proses pembangunan demokrasi di Indonesia itu ya. Nasibnya suatu daerah itu, masa depannya ditentukan pada saat serentak itu. Kalau kita bicara komunikasi publik ini, selain juga kita sebagai public speaking, kita akan jadi pembicara, kita juga nanti akan mungkin ada hal-hal yang kita akan kreasikan kepada audiens kita. Keluarga itu bisa berbasis 5 segmen yang terkumpul dalam satu komunitas. Berbasis keluarga. Karena yang bisa menghancurkan negara itu cuma 2, bukan bom, tapi ada 2, kasbon dengan susupo. Kalau murni betul kebijakan dari yang dipilih itu adalah programnya, visi misinya. Siapa yang kemudian punya tanggung jawab agar hasil ini? Salah satu hal yang harus kita lakukan sekarang adalah memberikan pendidikan politik kepada rakyat agar memilih orang yang sungguh-sungguh bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Ada orang yang sekelompok orang orang khusus membuat cerita-cerita yang akan menyesatkan, yang tujuannya dia mau mendapatkan uang. Kenapa sumber yang paling bagus itu didapatkan di berita itu tadi? Kalau pemimpin yang terpilih mendapatkan cuma sedikit legitimasi, contoh, dia menang presiden, tapi yang memilih dia cuma 30 atau 40% dari jumlah DPT. Apa yang terjadi? Negara bisa kacau. Di samping itu, para kader juga dibekali dengan keahlian yang dibutuhkan, seperti teknik komunikasi publik, teknik pencegahan politik uang dan kampanye sara, serta teknik identifikasi berita hoax, di mana keahlian tersebut akan dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Loli Saluran terbagi dalam 5 segmen atau basis pemilih, yaitu basis pemilih perempuan, basis pemilih pemula, basis komunitas, basis disabilitas, dan basis netizen. Untuk kemudian para kader tersebut melaksanakan tugasnya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar terwujud pemilih cerdas yang sadar mengedepankan kemandirian dan rasionalitasnya. Diharapkan kepada ibu-ibu yang mempunyai anak yang sudah usia 17 tahun sudah punya KTP supaya bisa melaporkan di KPU atau dengan kader atas supaya bisa memilih. Ibu, kita perlu tahu apa itu demokrasi. Pendidikan politik sebagai upaya pembangunan kesadaran politik dan penggunaan hak politik secara sadar. Jadi apa kita mau tahu sebagai patampai, Pak? Iya, 2024. Berkata kami enggak. Insya Allah, ada masih sehat. Betul, Kak? Jadi betul. Jangan lagi nanti sampai di TPS juga. Benar juga orang ini. Cobos saja. Percuma di TPS jauh-jauh kemari. Baru main cobos-cobos misalkan 2 dia. Untuk menyampaikan kepada teman-teman apa sih itu pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi. Masyarakat harus berdaulat atas pilihan politiknya sendiri. Artinya dalam memilih calon pemimpin dalam proses pemilu dan pemilihan, masyarakat tidak bersedia diintervensi oleh kepentingan tertentu. Masyarakat secara sadar berani menolak adanya politik uang, mampu menyaring informasi yang berbau hoax,
dan ujaran kebencian, serta menghindar dari politisasi SARA. Justru pilihan politik diberikan kepada partai politik atau kandidat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk mengelola pemerintahan, sebab tujuan akhir dari demokrasi adalah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.